tengah kegelapan jahiliyah Mekah, hiduplah seorang pemuda berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah. Ia adalah budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal kejam dan kaya raya. Sejak kecil, Bilal sudah merasakan pahitnya kehidupan sebagai hamba sahaya. Tiada hari tanpa cambuk dan kerja keras. Namun di balik tubuhnya yang kurus dan luka-luka, tersimpan hati yang bersih dan rasa ingin tahu yang besar akan kebenaran. Suatu ketika, kabar tentang seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah atau bisa kita sebut dengan Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai utusan Allah mulai tersiar di seluruh penjuru Mekah. Beliau mengajarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bahwa semua manusia juga setara dan bahwa berhala-berhala yang selama ini disembah hanyalah batu mati. Ajaran ini terdengar asing sekaligus menyejukkan bagi Bilal. Diam-diam Bilal ia mulai mendatangi majelis Rasulullah SAW. Hatinya bergetar, jiwanya terpanggil. Tanpa ragu pun akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Namun kabar masuk Islamnya Bilal segera sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Amarahnya meledak-meledak. "Budak hitamku berani-beraninya mengikuti agama baru itu," teriaknya. Sejak saat itu kehidupan Bilal berubah menjadi neraka dunia. Umayyah dan antek-anteknya tak henti-hentinya menyiksa Bilal dengan berbagai cara. Di siang hari yang terik ketika matahari membakar pasir Mekah hingga panasnya menusuk tulang, Bilal digiring ke tengah padang pasir. Ia dibaringkan telentang di atas pasir yang membara. Sebongkah batu besar lalu diletakkan di atas dadanya. Beratnya terasa seperti gunung menekan paru-parunya. "Kembalilah menyembah Lata dan Uzza, wahai budak," teriak sang Umayyah. Namun dengan napas tersengal-sengal, keringat bercucuran, dan punggungmu yang melepuh, Bilal hanya mengucapkan satu kata, yaitu Ahad, Ahad, yang artinya Tuhan itu Esa. Warasah dan Safwan, pembantu setia Umayyah, bergantian memukul tubuh Bilal dengan cambuk dari kulit unta. Darah mengalir dari sekujur tubuhnya, kulitnya terkelupas, namun setiap kali mulutnya hampir tak mampu berucap, tetap saja lirih terdengar, Ahad, Ahad. Umayyah naik pitam, "Katakan sesembahan selain Allah, atau kau akan mati di sini." Bilal hanya tersenyum tipis di tengah pedihnya siksa. "Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah utusannya." Itu adalah perkataan yang Bilal ucapkan. Siang berganti siang, penyiksaan terus berlangsung. Tubuh Bilal sudah tak berbentuk, namun imannya justru semakin kokoh. Kabar tentang keteguhan budak hitam ini akhirnya sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, teman sahabat terdekat Rasulullah, yang dikenal dermawan dan lembut hati. Abu Bakar pun segera menemui Umayyah. "Wahai Umayyah, lepaskan Bilal. Siksaannya sudah terlalu," pintanya. Lalu Umayyah membalasnya dengan tawa yang sinis, "Dia budakku, aku bebas berbuat apapun terhadap hartaku." Akhirnya Abu Bakar berkata dengan tegas kepada Umayyah, yaitu, "Kalau begitu aku ingin membelinya, sebutkan harganya saja." Umayyah tersenyum licik, "Budak hitam ini mahal, Abu Bakar. Aku tak akan melepaskannya dengan harga murah." Itu yang diucapkan Umayyah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab tanpa ragu, "Berapapun harganya akan kutebus." Akhirnya Bilal dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Saat itu juga Abu Bakar memerdekakannya. "Kamu bebas, wahai Bilal. Tidak ada seorang pun yang tidak memperbudakmu lagi," ucap Abu Bakar sambil menangis melihat luka-luka tubuh Bilal. Bilal pun dari seorang budak yang tak dianggap, ia menjadi sahabat mulia yang selalu berada di sisi di sisi Rasulullah. Tubuhnya mungkin pernah dibelenggu rantai, tetapi jiwanya telah terbang lebih tinggi dari langit. Bilal tak pernah menyimpan dendam, maafnya begitu tulus. Bahkan ketika kelak pasukan Islam menaklukkan Mekah, Bilal masuk ke kota itu dengan penuh kemenangan. Di kemudian hari Rasulullah SAW memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu, tegas, dan penuh penghayatan mampu mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Ketika Bilal melantunkan azan dari atas Ka'bah setelah menaklukkan Mekah, suaranya bergema di seluruh lembah, menggetarkan hati para sahabat yang dulu menyaksikan penyiksaan terhadapnya. Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang tegas itu, tak kuasa menahan air mata. "Inilah dia," bisiknya. "Budak yang dulu disiksa karena mengatakan Ahad, kini berdiri di tempat tertinggi di muka bumi." Bilal bin Rabah wafat dalam keadaan dicintai Allah dan Rasulnya. Ia bukan hanya pahlawan bagi kaum muslimin berkulit hitam, tetapi bagi seluruh umat manusia yang percaya bahwa kemuliaan seorang tidak diukur dari warna kulit, status, atau kekayaan, melainkan ketakwaannya.
kepada Allah. Dari seorang budak yang terbelenggu rantai, Bilal menjadi suara azan yang membelah langit dari tubuh yang penuh luka. Ia melantunkan kalimat tauhid yang tak pernah mati. Sampai hari ini setiap kali azan berkumandang di seluruh penjuru dunia, di sanalah roh Bilal bin Rabah hadir kembali, mengingatkan kita semua bahwa iman sejati tidak pernah bisa dibungkam bahkan oleh batu api atau cambuk sekalipun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Bilal bin Rabah. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.